Ya, tiga. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai analisa kami atas aplikasi pendekatan Management Science dan Systematic Integrated System dalam analisa usaha batu nisan. Berikut adalah penjelasan kami. Oke, tadi yang pertama setelah profil usaha yang sebenarnya sama prinsip profilnya itu seperti di tugas dua karena kami menganalisis tugas yang sama. Setelah di breakdown masalah ini juga kurang lebih sama, namun perbedaannya dapat dilihat dari slide berikutnya. Dara boleh di next. Nah, di sini kami menambahkan salah satu framework untuk menganalisis masalahnya, yaitu dengan menggunakan fishbone diagram. Di sini adalah ketidakefisienan dalam proses penjualan batu nisan. Dari people sendiri dapat kita lihat bahwa keterbatasan tenaga kerja yang tidak kompeten, karena banyaknya pekerja yang memilih menjadi TKW. Lalu dari mesin adanya keterbatasan alat, produksi yang dapat memperlambat proses. Lalu di metode, itu adanya banyak sekali proses revisi, desain yang berulang, lalu dari segi material, bahan baku yang tidak selalu tersedia dan perlu dipasok dari luar daerah. Dan terakhir dari Fishbone diagramnya adalah environment. Bagaimana musim dan cuaca bisa memengaruhi distribusi dalam saat pemasangan. Oke, boleh di next, Dara. Oke, selanjutnya membahas mengenai komponen model yang digunakan. Dibagi menjadi 5 breakdowns, yaitu problem, decision variable, logical relationship, constraints, dan parameter yang sudah tertera pada slides, di mana problemnya adalah ketidakefisienan dalam proses penjualan batu nisan dan berpengaruh atas penurunan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya variable decision-nya itu jumlah batu nisan yang diproduksi, tenaga kerjanya, jumlah waktu pelatihan untuk tenaga kerjanya, jumlah inventaris yang disimpan, dan juga iklan atau promosinya. Terus logical relationship-nya itu ada peningkatan permintaan, yang semakin meningkat permintaannya tentunya maka produksinya juga akan meningkat. Ketika waktu produksinya meningkat, maka tenaga kerja yang dibutuhkan akan diperlukan lebih banyak. Lalu selanjutnya ada constraints, di mana constraints adalah batasan kapasitas produksinya dan juga batasan anggaran iklannya, terus juga keterbatasan jumlah tenaga kerja dan juga jumlah inventaris. Yang terakhir, parameternya itu adalah biaya produksi per unitnya, permintaan pasar, dan juga eh, penyebab waktu produk apa yang menyebabkan waktu dan produksi pengirimannya yang paling pas, yang di jam atau waktu yang mana yang telah disepakati antara penjual dan juga pembelinya. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah metode yang kita pakai untuk memecahkan masalah, yaitu khususnya permasalahan inventory dan juga distribusi. Jadi, pada kasus ini kami menggunakan rumus metode Wilson, di mana EOQ sama dengan akar dikali 2 dikali D dikali S per H. Di mana D itu stand for annual demand, S for cost per order, C for cost per unit, H for holding cost, and E holding cost in percent. Jadi, eh, pada kasus ini kami telah melakukan perhitungan berdasarkan data, yaitu demand-nya di mana 1000 unit per tahun, setup cost-nya itu 500.000, dan holding cost-nya adalah 2.400. Dan hasil perhitungan EOQ adalah sekitar 645 unit per pesanan. Dengan pesanan 640 unit setiap kali pemesanan, total biaya persediaan atau biaya pemesanan atau biaya penyimpanan akan menjadi minimum. Next, boy. Oke, di sini kami juga membahas menggunakan salah satu metode yang disebut dengan statistical quality control. Jadi di materi integrated science ini, SQC ini digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah suatu produk yang dihasilkan. Nah, di sini tentunya keywordnya adalah untuk mengontrol kualitas produk dan menjaga agar tingkat revisi tidak melebihi batas yang dapat diterima oleh Ibu Ina. Nah, asumsinya juga sama dengan kurang lebih 100 pesanan dan 10 diantaranya memerlukan revisi. Oke, pertama-tama kita menggunakan perhitungan proporsi pesanan cacat atau revisi.
Di sini P sama dengan jumlah pesanan revisi per total pesanan. Jumlah pesanan revisi sama dengan 10 per 100 didapat 0,1 atau 10%. Kemudian kami menghitung standar deviasi proporsi. Nah, dari standar deviasi ini dengan rumus akar P 1 min P per N. Didapatkan hasilnya adalah 0,03. Setelah kita mendapatkan standar deviasi, kita dapat menentukan tetapan batas kontrol. Nah, batas kontrol sendiri ini ada UCL dan juga LCL. UCL ini adalah upper control limit atau batas kontrol bawah, dan LCL adalah lower control limit atau batas atas. Batas atas ditetapkan untuk memantau kapan jumlah revisi melampaui batas yang dapat diterima. Nah, di sini UCL ini sama dengan P tambah 3 dikali standar deviasi, dan LCL ini P dikurang 3 dikali standar deviasi. Nah, untuk batas atas ini upper control limit 0,1 ditambah 3 dikali 0,3 didapat 0,19, dan LCL ini 0,1 dikurang 3 dikali 0,03 didapat 0,01 atau 1%. Nah, penjelasan singkatnya itu adalah jika proporsi revisi pada satu periode melebihi 19%, maka Bu Ina tahu bahwa perlu adanya perbaikan. Misalnya dengan meningkatkan komunikasi, atau di materi sebelumnya di tugas 2 kami menyarankan untuk adanya pembentukan MOU atau SOP. Nah, apa sih manfaatnya dengan menerapkan SQC ini dalam usaha Bu Ina? Tentunya membantu Bu Ina dalam menjaga jumlah revisi agar revisi yang diminta oleh customer ini tidak membludak secara bersamaan. Lalu Bu Ina juga segera mengidentifikasi masalah dalam suatu proses pemesanan, serta Bu Ina dapat memenuhi ekspektasi pelanggan tanpa adanya revisi yang berulang-ulang. Mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ready, next. Oke, untuk solusi alternatif dari SQC yang pertama itu masalahnya itu dari proses revisi desain sering terjadi dan memakan waktu lebih lama. Nah, jadi bisa menggunakan cheat sheet untuk mencatat alasan revisi, misalnya kesalahan komunikasi dengan pelanggan atau ketidaksesuaian. Contohnya itu misal di sini ada tabel itu kesalahan komunikasi itu frekuensinya itu ada 10 dan desain yang tidak sesuai itu ada 8. Nah, jadi berdasarkan dari tabel ini tuh misalnya bisa dibuat dalam bentuk histogram untuk mengetahui polanya. Nah, alasan revisi terbesar adalah kesalahan komunikasi. Jadi fokuslah untuk memperbaiki cara menerima pesanan dari pelanggan. Lalu yang kedua mengenai permasalahan pemasaran dan jangkauan. Bisa melakukan dengan lacak jumlah pelanggan yang datang melalui pemasaran online. Gunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara postingan Instagram dan pesanan yang diterima. Misalnya postingan A pesanan yang masuk itu 20, postingan B itu pesanan yang masuk itu 25, dan postingan C itu pesanan yang masuk itu 10. Nah, postingan tertentu misalnya B lebih efektif menarik pelanggan sehingga optimalkan Instagram dengan konten interaktif seperti video proses pembuatan nisan ataupun mengenai foto-foto nisan itu sendiri. Dan tambahkan fitur call to action seperti tautan langsung untuk pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega. Oke. Next, Dar. Udah belum? Udah. Nah, selanjutnya ada beberapa analisis, sintesis, dan serta proses improvement yang dapat dilakukan pada usaha Bu Ina ini. Yang pertama, analisis. Nah, terdapat permasalahan utama yang terjadi pada usaha Bu Ina ini, yaitu kurang ketidakefisienan dalam proses penjualan batu nisan ini. Nah, masalah-masalah tersebut dapat teridentifikasi dengan menggunakan prinsip root cause analysis ataupun dengan fishbone diagram seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Yaser. Nah, kemudian sintesis. Dalam mengatasi permasalahan yang terdapat pada usaha Bu Ina ini, kami menggunakan metode permodelan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan metode Wilson. Nah, mengapa kami menggunakan metode Wilson ini? Karena metode Wilson ini bertujuan meminimalkan total biaya persediaan, termasuk biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Next, Dar. Nah, selanjutnya yaitu proses improvement. Nah, berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu ketidakefisienan dalam proses penjualan batu nisan Bu Ina, ada beberapa improvement yang dapat dilakukan pada prosesnya. Pertama, dengan melakukan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.
seperti memberikan pelatihan, penjualan, dan pemasaran, serta memotivasi karyawan melalui inisiatif berbasis kinerja. Kemudian, dengan digitalisasi proses penjualan seperti menggunakan sosial media yang ada untuk mempromosikan seputar usaha batu nisan Bu Ina. Kemudian yang selanjutnya itu standarisasi prosedur penjualan. Seperti membuat SOP untuk tahapan penjualan agar lebih terorganisir serta efisien. Kemudian improvement selanjutnya yaitu strategi pemasaran digital seperti memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Kemudian memperbaiki layanan pelanggan seperti mempercepat respon terhadap permintaan pelanggan dan sediakan layanan custom order. Dan yang terakhir yaitu modernisasi peralatan produksi seperti investasi pada mesin yang lebih efisien dan perawatan rutin untuk alat-alat dan bahan. Next. Next, dah. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya ialah continuous improvement. Jadi di sini kita menggunakan metode DMAIC, yaitu salah satu metode yang digunakan dalam Six Sigma yang bertujuan untuk memperbaiki proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Yang pertama itu kita harus mendefine apa masalah yang dialami dari usaha tersebut. Jadi di define ini kita tujuannya meningkatkan kualitas batu nisan, memahami kebutuhan pelanggan, dan mempercepat waktu produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang besar. Lalu kita masuk ke measure, itu ada waktu yang dihabiskan untuk setiap proses, tingkat ketepatan distribusi batu nisan terhadap jadwal, jumlah pekerjaan tersedia dibanding kebutuhan, biaya tambahan akibat keterbatasan alat atau impor bahan baku, dan tingkat kepuasan pelanggan. Lalu kita menganalisis hasil dari measure yang ada. Yang pertama masuk ke dalam sisi people. Di sisi people ini kita kekurangan tenaga kerja karena ekspektasi dari pekerja tersebut terlalu tinggi. Lalu ada machine. Di sini keterbatasan alat produksi yang memperlambat proses. Lalu ada material, bahan baku yang harus mendatangkan dari luar daerah sehingga membutuhkan waktu yang lebih. Lalu ada metode, desain seringkali perlu direvisi sehingga menyebabkan banyak penundaan. Lalu ada environment, di mana terkadang faktor cuaca ini mengganggu distribusi ataupun pemasangan dari usaha batu nisan tersebut. Next. Nah, setelah menganalisis, kita mengimprove hasil dari analisis tersebut. Di bagian people, kita bisa melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja lokal dengan pelatihan khusus dan pemberian insentif. Untuk mesin, kita bisa menginvestasi pada peralatan produksi baru untuk efisiensi dan melakukan pemeliharaan berkala. Lalu untuk material, kita bisa mencari pemasok lokal untuk mengurangi biaya logistik dan menyetok barang. Lalu ada metode, yaitu dapat dengan menstandarisasi desain untuk mengurangi revisi dan pembuatan MOI. Lalu ada improvement, kita bisa melihat jadwal cuaca dan menjadwalkannya dengan distribusi. Lalu ada tahap kontrol, itu setelah melakukan improvement, kita perlu mengontrol apakah improvisasi yang sudah diberikan itu sudah baik atau belum. Dengan cara membuat SOP baru untuk proses produksi dan penjualan, lalu membuat KPI atau Key Performance Indicator secara rutin untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan melakukan evaluasi bulanan terhadap implementasi strategi. Ini merupakan referensi dari hasil analisis kami di Integrated Engineering ini. Bisa di next, Dara. Oke, Ain boleh ditutup, Anda sudah selesai.
Oke, untuk itu mungkin presentasi kami cukupkan sampai sini saja dan tadi adalah analisis kami atas perhatiannya. Terima kasih.